seberapa besar pun penghasilan, kalau itu diberikan kepada orang yang tidak pernah bersyukur, ya tidak akan pernah cukup. Hello guys, welcome back to YouTube channel my. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ojak di channel yang penuh suka duka. Jadi kemarin itu aku iseng-iseng bikin snap di WhatsApp, di Instagram. Konten apa ya yang bagus buat dibahas gitu. Kemudian adalah salah satu yang balas gitu, dan ini cukup menarik, dan ini dia. Jadi katanya coba dong bahas real life seorang pemagang atau kehidupan nyata seorang pemagang di Jepang yang katanya hidupnya enak, gajinya gede. Zaku desu. Syabu Japan Bulogu. Syabu Japan Bulogu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke pembahasannya, jadi aku pengen bilang ke kalian bahwasanya aku bikin video ini itu hanya semata-mata untuk berbagi pengalaman, sharing. Mudah-mudahan dari video ini, dari pembahasan yang seperti ini bisa menambah wawasan kalian ataupun bisa jadi sebuah referensi buat teman-teman yang mau kerja ke Jepang. Oke, kalau menurut aku ya teman-teman, yang namanya hidup itu pasti ada enak dan gak enaknya. Mau kita tinggal di mana, mau kita tinggal di Indonesia, mau kita tinggal di Brazil, mau kita tinggal di Jepang, itu sama aja. Pasti ada enak dan gak enaknya. Tergantung dari sisi mana, dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau kita hanya melihatnya dari yang tidak enaknya, yang akan terlihat yaitu penderitaannya, kesusahannya, kesulitannya. Tapi kalau kita lihat dari segi kenikmatan, segi kesenangan, keenakannya, ya yang akan kelihatan, yang akan terasa, ya kebahagiaan, kegembiraan, gitu, penuh rasa syukur. Jadi tergantung kita. Kalau menurut aku, ya hidup ini penuh drama teman-teman. Namun jangan terlalu mendramatisir. Banyak yang bilang bahwasanya hidup di Jepang itu keras, berat. Tapi faktanya setelah aku tinggal di Jepang, ya itu gak begitu keras-keras amat dan gak begitu berat-berat amat teman-teman. Jadi ya standar aja gitu, gak perlu terlalu didramatisir. Kesulitan pasti ada, tapi Tuhan kan pernah bilang di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sebenarnya sih bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Itu banyak ketakutan-ketakutan yang akhirnya membuat kita sulit untuk berkembang, sulit untuk menjalani hidup ini. Belum apa-apa udah mikir yang aneh-aneh. Belum apa-apa udah nanti ini gimana ya, nanti ini gimana ya. Nah itu yang membuat kita sulit. Padahal ketika kita udah menjalani, nanti pun akan ketemu solusi-solusinya. Sekalipun rintangan, tantangan itu datang menghadang, pasti kita bisa melewati itu. Karena hidup itu ujian teman-teman. Hidup itu sebuah tantangan. Maka ya kita jalani, gak perlu kita takuti. Makanya aku selalu bilang pada diriku, mau kamu tinggal di mana, mau kamu hidup di mana, mau kamu kerja atau enggak, mau kehidupan kamu seburuk apapun kehidupan kamu, bahagia itu letaknya di hati, ada di dalam hati kita. Jadi berbahagialah dengan apa yang ada. Berbahagialah dengan apa yang ada di tanganmu, yang telah kita dapat, bukan yang ada pada tangan orang lain. Nah itu yang membuat kita kecewa, yang membuat kita menderita. Kebanyakan dari kita lupa apa ya yang udah kita dapat. Begitu banyak nikmat yang udah kita terima. Nikmat sehat, bisa bicara, mata bisa lihat, bisa gerak, bisa berpikir jernih, ya bisa ketawa. Nah itu kan kenikmatan. Tapi kita lupa, dan kita selalu melihat
kenikmatan yang ada pada orang lain. Nah, mari kita bahas sisi enak dan gak enaknya tinggal di Jepang. Enaknya tinggal di Jepang itu, satu, kita bisa hidup mandiri, kita bisa mengeksplor diri kita sendiri. Kita mau bagaimana itu bebas. Itu tanpa ada yang mengikut campuri urusan kita. Beda kan kalau kita tinggal di Indonesia, kita mau gerak begini, kita mau melakukan ini, orang lain yang ribet. Kita mau ngelakuin ini, orang lain yang pusing, gitu kan? Kalau di sini itu ya masing-masing, nggak ada yang larang, mau kamu gimana. Nah itu enaknya. Namun ada nggak enaknya juga teman-teman. Tinggal di Jepang itu nggak enaknya, ya kita kesepian, temennya cuman itu aja. Apalagi yang tinggalnya sendiri di apartemen, yang nggak ada teman dari Indonesia. Kalau aku masih ada teman dari Indonesia, lumayan banyak, jadi masih bisa main, masih bisa ngobrol gitu. Masih ya istilahnya kalau sakit pun ya kita masih ada temen lah gitu, istilahnya yang bisa bantuin kita gitu. Kalau mau kemana-mana pun kita masih ada teman gitu, nggak terlalu susah gitu. Sejauh ini sih ya enak-enak aja, tergantung kita lihatnya diri enak dari nggak enaknya. Dari segi pekerjaan pun sama. Yang namanya kerja mah capek hati lah, capek fisik lah, capek segala-galanya. Males, iya, ya gitulah namanya juga kerja gitu kan. Tapi kan namanya juga kita butuh. Namanya juga kita kan di sini dibayar. Kalau disuruh-suruh, mau dibentak-bentak, mau dimarahin, mau digimanain, ya kita dibayar. Dan kita nggak mungkin dimarahin kalau kitanya bener. Aku pun sama di tempat kerja itu, ya sering dimarahin karena akunya melakukan kesalahan. Nah, enaknya sama orang Jepang itu kerja, meskipun kita berbuat salah gitu. Nah, mereka nggak terlalu mendramatisir, nggak harus kita terus gitu dibahas dari kesalahan-kesalahan itu. Cukup kita dengan mengakui kesalahan itu, kemudian kita bilang, saya akan memperbaikinya, saya akan lebih baik daripada hari ini. Mau belajar intinya. Udah, orang Jepang mah selesai. Cuman yang namanya juga kerja, gak usah terlalu dibawa baper lah teman-teman. Gak usah terlalu dibawa pusing. Yang penting kita kerjain selesai, ambil gaji. Udah beres kalau saya gitu sih. Kemudian susahnya hidup di Jepang itu soal makanan. Jadi kita kalau mau beli makanan itu harus cek dulu apakah ini ada kandungan babi atau kan apa gitu. Kadang-kadang itu yang membuat ribet, yang membuat susah gitu. Kadang-kadang aku pun kalau ke minimarket mau beli mie atau beli apa, itu kan misalkan kita nggak tahu di dalamnya itu ada kandungan babi atau enggaknya, ya kita nanya aja, Botaniku ga arimaska, aku suka ada enggak gitu kandungan babi di dalamnya. Paling nanti dicariin sama pegawai dari itunya, dari supermarketnya gitu kan. Kalau misalkan ada, oh arimas gitu ya, saya taruh lagi. Kalau misalkan nggak ada ya saya ambil. Tapi balik lagi, di sini tuh bener-bener makanan beragam banget gitu. Jadi ya kita nggak akan pernah tahu apakah masuk ke dalam tubuh kita atau kan enggak gitu. Yang pasti kita udah berusaha semaksimal mungkin. Nah, kemudian gak enaknya lagi kalau udah ngerasa kesepian, kalau udah bener-bener ngerasa rindu sama orang rumah, kalau udah kangen, nah itu yang gak enak. Kalau menurut saya itu bener-bener nyiksa banget, namanya kangen, namanya rindu, apalagi rindu sama orang tua. Kadang-kadang ya gimana ya, namanya juga anak sama orang tua itu pasti ada ikatan batin. Kadang suka takut gitu, orang tua tuh sakit di rumah, atau kan orang tua tuh lagi kesusahan gitu di rumah. Apalagi takut kalau ya amit-amit gitu ditinggal pergi sama orang tua. Itu bener-bener jadi sesuatu hal yang membayang-bayang lah di dalam pikiran. Nah, kemudian gak enaknya tinggal di Jepang itu ya kita kesusahan buat komunikasi, susah banget. Apalagi kalau di pekerjaan itu benar-benar susah.
kalau kita nggak bisa bahasa Jepang. Makanya buat teman-teman yang mau ke Jepang, jangan kayak saya cuman modal nekat gitu. Ya belajar cuman seadanya gitu. Kalau bisa kalian harus bener-bener jago lah. Ya minimal bisa gitu, minimal bisa ngomong gitu, minimal bisa dengar, bisa ngomong gitu. Karena itu benar-benar membantu teman-teman. Meskipun banyak yang bilang bahasa itu nggak penting, ya kan kita kerja, bukan mau ngobrol. Ya kan tetap dalam pekerjaan itu kita butuh komunikasi. Karena kalau kita nggak bisa bahasa Jepang itu sering terjadi miskomunikasi. Disuruhnya apa, kita ngelakuinnya apa. Itu saya sering banget itu pas awal-awal. Kadang-kadang saya suka nyusahin senpai gitu. Nanti kalau orang Jepangnya ngasih tahu apa, saya cuman iya gitu pura-pura ngerti. Saya nanya ke senpai, apa senpai? Nah, itu kan nyusahin orang. Itu benar-benar nyusahin senpai. Jadi ya buat teman-teman, kalau mau hidup enak di Jepang minimal bisa bahasa. Biar enak mau pergi kemana-mana, pasti enak beneran. Nah kadang kan banyak nih dari teman-teman di sana bahwasanya lihat yang tinggal di Jepang itu kehidupannya enak gitu, gajinya gede, kehidupannya disiplin atau kan ya nyaman gitu. Padahal ya sama aja, seimbang, ada enaknya ada enggaknya. Nah kemudian masalah gaji itu relatif teman-teman. Kalau menurut saya orang nggak punya, orang yang jarang pegang uang, kerja di Jepang, ya menurut saya itu benar-benar lebih dari cukup. Itu benar-benar besar banget dibanding penghasilan aku waktu di Indonesia yang nggak seberapa kalau dibandingkan yang sekarang. Cuman seberapa besar pun penghasilan, kalau itu diberikan kepada orang yang tidak pernah bersyukur, ya tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah merasa cukup teman-teman. Akan selalu merasa kurang. Gaji 1 juta kurang, gaji 2 juta kurang, 5 juta masih kurang juga. Jadi pengennya berapa? Gak bakal ada habisnya teman-teman. Dan sekecil-kecilnya penghasilan, kalau diberikan kepada orang yang pandai bersyukur, maka ya akan terasa cukup. Makanya besar kecil itu tergantung dari rasa syukur kita kepada Allah. Makanya kalau aku dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Yang penting cukup kan buat kehidupan kita gitu. Kadang-kadang gaji kita naik, penghasilan kita naik, dan keinginan pun naik. Banyak keinginan ini itu. Sedangkan pas waktu penghasilannya segini-segini aja ya kita cukup-cukup aja. Dulu pas saya jualan nasi goreng, penghasilan saya semalam mulai dari 70.000 sampai 150.000. Dan itu ya cukup-cukup aja buat jajan, buat jajanin adek, kadang buat beli makanan buat ibu, bapak gitu. Buat sehari-hari jajan ya cukup gitu. Dan aku gak punya keinginan apapun waktu itu. Dan sekarang penghasilan mulai meningkat, bisa dibilang 2 kali lipat lah dari jualan nasgornya gitu. Ya keinginan pun ya lebih banyak, ingin ini, ingin itu, ingin pokoknya ya begitulah teman-teman. Makanya yang penting tuh kalau menurut aku ya rasa syukur kita yang harus ditingkatin. Berapapun upah yang kita terima hari ini, terima, syukuri. Udah itu, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang telah Engkau berikan hari ini. Kalau menurut aku gitu sih, selesai. Dan jangan pernah lihat kenikmatan pada orang lain, gak akan ada habisnya teman-teman gitu. Karena apa? Karena setiap manusia itu kenikmatannya beda-beda, itu kebahagiaannya beda-beda. Ada orang yang kayak saya, dengan bikin video kayak gini aja udah bahagia banget, bisa sharing, bisa ngobrol sama teman-teman, meskipun ngobrol sendiri kayak gini depan-depanan sama HP, tapi menurut saya bahagia. Tapi ya mungkin menurut teman-teman, ngapain sih bikin video kayak gini? Kan itu kan tergantung dari sudut pandang teman-teman semua kan gitu. Aku cuman bagi-bagi
sharing cerita gitu, pengalaman. Jadi gitu teman-teman, kesimpulannya ada pada rasa syukur gitu. Dan hidup nggak perlu terlalu didramatisir teman-teman. Mau semenderita apapun kita, sesulit apapun kondisi kita, kondisi ekonomi atau kan kondisi kehidupan kita, jangan terlalu didramatisir, biasa aja. Kalau mau ngeluh ya ngeluh teman-teman, kalau mau nangis ya nangis, tapi mengeluhlah pada tempat yang tepat, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebaik-baik tempat mengeluh. Karena kalau kita mengeluhnya sama manusia, ya sama aja bohong atuh. Nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan, malah menambah masalah. Masalah satu jadi masalah dua. Karena kalau kita bercerita sama orang keluhan kita, orang kadang-kadang nggak peduli, tapi hanya ingin tahu aja. Setelah tahu, jadi share lah ke teman-teman yang lain, dan itu menjadi masalah lagi. Nambah pikiran, nambah beban, gitu teman-teman. Jadi apapun yang sedang kalian jalani teman-teman, mau kalian lagi kuliah, lagi sekolah, ataupun bekerja, kerja di pabrik, kerja di pertanian, kerja di perkuliahan, kerja jualan di kafe, ataupun bisnis online, ataupun apapun itu teman-teman, intinya jangan lupa bersyukur. Syukuri, jalani, dan nikmati. Sekian dari saya, Ojak Des. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.